Pemirsa, pagi tadi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas terjun langsung ke lokasi penemuan jasad diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Kompolnas mengklaim mengetahui isi kantong plastik yang dibuang almarhum Arya Daru sebelum ia ditemukan tewas terlilit lakban. Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengatakan telah mengecek detail tempat kejadian perkara. Ia dan tim fokus menyisir fasilitas indekos mulai dari posisi dan kondisi kamera pengawas, serta kamar almarhum Arya Daru. Ini adalah upaya Kompolnas untuk membandingkan temuan di lapangan, keterangan pihak keluarga, juga penjaga indekos. Soal temuan barang bukti, Kompolnas mengaku telah mengetahui isi kantong plastik hitam yang dibuang Arya Daru pada Senin malam pukul 23:24. Namun Kompolnas enggan membeberkan apa isi kantong tersebut. Kami juga cek, termasuk kalau teman-teman lihat di CCTV yang sudah beredar, bahwa kresek. Nah, tadi kami juga mengkonfirmasi ke Pak Penjaga, betul itu bahwa kresek dan sebagainya. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Arief Wicaksono Sudiotomo. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang Mbak Vera, terima kasih. Ya, terima kasih Pak sudah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami di Metro Siang. Pak Arief, terkait dengan Kompolnas yang sudah melakukan investigasi ke lokasi kejadian, apa kemudian temuannya? Termasuk isi kantong plastik yang dikatakan sudah diketahui apa isinya yang dibuang oleh almarhum di sana. Ya, jadi yang pada waktu kami tim Kompolnas datang ke cek rumah kosan di Gudang Dia di Menteng, itu kami minta izin dengan Pak Kapolda, kemudian dengan Dirkrimum. Akhirnya mereka di sana sudah siap, Babin Kamtimas Polsek Menteng, kemudian Inafis dari Jakarta Pusat, dan penyidik, Kanit, serta Kasubdit Resmob dari Dirkrimum Polda Metro Jaya. Nah, kemudian temuan yang kami pastikan itu adalah untuk mengecek sejauh mana CCTV yang mengarah kepada lorong dari kamar ke ujung. Ujung itu adalah jalan masuk, kemudian CCTV yang mengarah kepada pintu. Karena pukul 23.23 almarhum keluar dengan membawa kantong plastik selama 2 menit, kembali lagi guna memastikan bahwa sistem kunci yang di kamar yang ditempati oleh almarhum, yaitu kamar 105, Mbak Vera. Baik, terkait dengan isi kantong plastik hitamnya itu apa saja Pak Arief? Ya, jadi ada bekas sisa bungkus makanan karena sebelum masuk menjelang jam 22 atau menjelang tengah malam, almarhum sempat beli makanan online dan sempat disantap sebelum masuk ke kamar. Kemudian ada juga struk hasil pembelian, ada 2 kami lihat. Kemudian juga ada beberapa barang yang mungkin bisa dijelaskan oleh penyidik. Demikian Mbak Vera. Ya, terkait dengan bekas makanan yang sebelumnya sempat dikonsumsi oleh Arya, apakah kemudian juga ditelisik lagi apa isi makanan tersebut atau sisa makanan itu, apakah ada kandungan tertentu yang dicurigai mempengaruhi kondisi Arya kemudian? Ya, menurut penjelasan dari penyidik Polda Metro Jaya, setelah kami cek lokasi TKP di kosan Gudang Dia Menteng, kami juga ke Polda Metro mendapatkan paparan, itu sudah dijadikan salah satu alat bukti yang ada di TKP. Hasil kami belum mendapatkan. Demikian Mbak Vera. Baik, isi dari kantong plastik hitam yang selama ini dicurigai begitu ya, itu sudah dilakukan penelitian lebih dalam lagi untuk mengetahui, kita masih butuh waktu, tapi kemudian bagaimana dengan kondisi kamar dari Arya sendiri Pak Arief? Apakah sisi dari misalnya atap plafon, kemudian semua akses dari
pintu luar itu juga sudah diamati betul oleh Kompolnas. Apakah ada hal yang mencurigakan ditemukan di situ? Ya, jadi seperti tadi kami sampaikan di awal, kami melihat dari CCTV tersebut untuk memastikan begitu yang bersangkutan almarhum keluar dari kamar, pintu menutup, ternyata betul menutup itu sistem kuncinya smart lock seperti yang ada di hotel-hotel. Jadi hanya bisa dibuka dengan kartu tap. Kemudian di dalamnya kami masuk ke dalam tuh minta izin dengan penyidik dan diperbolehkan. Kami lihat memang di plafon itu tidak ada yang rusak, plafon di kamar maupun di kamar mandi. Nah, sistem kunci itu double lock, ada slot yang masuk kemudian dipakai rantai. Jadi begitu yang bersangkutan almarhum sudah buang sampah, kembali ke kamar, pintu tersebut di lock dan di slot. Jadi artinya tidak ada orang yang masuk ke dalam selain almarhum. Nah, kemudian ada lagi rangkaian cerita informasi yang dari pihak keluarga, karena pihak keluarga itu meminta kepada penjaga kosan menjelang tengah malam tuh untuk mengecek keberadaan suaminya. Tapi karena pihak penjaga itu tidak mau mengganggu privasi daripada penghuni, jadi hanya longok-longok atau mengintip dari luar. Jadi tidak mau, karena yang bersangkutan pikir pasti yang sudah di dalam itu sudah dalam kondisi istirahat. Nah, kemudian ketika pagi hari didesak lagi untuk bisa mengetahui keberadaan suami korban yang ada di Jogja, Pak penjaga ini, Pak Siswanto, memang secara sopan mengatakan Pak Daru sambil mengetok-ngetok. Tapi karena nggak ada jawaban, akhirnya penjaga minta temannya untuk membackup, pertama mencoba membuka pintu dengan master key yang ada dipegang, tapi ternyata nggak bisa karena di dalam sudah di slot. Akhirnya jendela dibuka, dicongkel dengan obeng, dan itu divideokan dari belakang oleh rekan daripada penjaga tersebut, sampai akhirnya tangannya masuk, buka slot dan terbuka. Kemudian di dalam menemukan kondisi almarhum terlentang di tempat tidur, ditutup oleh selimut warna biru tua, sebagian kaki kanan kelihatan dan tangan kanan terlihat, dan kepala terbungkus oleh lakban. Begitu Mbak Vera. Ya, ada analisa liar dari pihak luar begitu ya, bahwa bisa saja misalnya masuk dari plafon. Nah, kondisi plafon di sana yang dilihat Kompolnas seperti apa? Iya, tadi plafon sudah kami lihat, itu nggak ada bekas-bekas kerusakan. Bahkan kami juga sudah diperbolehkan mengambil foto daripada kunci double lock yang kami bisa ambil. Di situ kita lihat ada kunci yang sudah kami foto. Ini yang ada double locknya itu. Ini yang bisa kami share. Kita pastikan bahwa pintu dikunci dari dalam. Nah, masalah plafon itu memang tidak ada kerusakan, baik yang di atas tempat tidur maupun yang di kamar mandi, termasuk tidak ada barang-barang pribadi milik almarhum yang hilang. Begitu Mbak Vera. Pak Arief, lalu bagaimana dengan obat-obatan dan kondisi medis dari korban sendiri? Nah, di kamar korban memang ditemukan obat-obat yang sifatnya untuk penyakit ringan, mungkin kayak seperti kolesterol, kemudian ada juga obat GERD, dan yang bersangkutan juga mengonsumsi paracetamol yang dicampur dengan CTM untuk efeknya bisa penenang. Itu yang kami bisa dapat informasi tambahan daripada penyidik yang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian, termasuk dari penyidik dari Inafis Polres Jakarta Pusat yang waktu itu kami temui. Begitu Mbak Vera? Iya, dari rentetan peristiwa dan bukti-bukti yang sudah ditemukan, terlebih lagi yang janggal itu kan ketika ada lakban yang melilit di wajah dari korban begitu. Apa kemudian sejauh ini dugaan sementara dari Kompolnas yang bisa disimpulkan? Nah, fakta
yang didapatkan sudah jelas tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar setelah almarhum jam 23 menjelang tengah malam itu habis buang sampah masuk. Jadi tidak ada. Kemudian begitu dibuka pagi-pagi oleh penjaga kosan dengan disaksikan oleh kawannya, ada bukti video, itu memang kamar dikunci, dislot dari dalam. Jadi tidak ada sama sekali keberadaan pihak lain. Dan kemudian dari hasil olah TKP yang dilaksanakan oleh Polri, penyidik di lokasi itu tidak ditemukan sidik jari lain kecuali sidik jari daripada atau fingerprint daripada almarhum. Termasuk pemeriksaan DNA di situ, itu semuanya DNA-nya identik dengan almarhum yang sudah meninggal itu. Demikian yang bisa kami dapat informasi tambahan, Mbak Vera. Jadi penilaian dari Kompolnas, investigasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian itu semua sudah transparankah? Tidak ada yang ditutup-tutupi sesuai dengan prosedur, Pak Arief? Nah, begini, jadi pihak Ditkrim Polda Metro Jaya kami melihat sudah melaksanakan penyelidikan secara simultan, baik olah TKP yaitu mengolah TKP utama adalah kamar daripada almarhum, yaitu kamar di kosan Godang Dia tadi. Kemudian juga melaksanakan uji digital forensik. Jadi kalau di lokasi tersebut kan ada 2 CCTV. Kebetulan CCTV yang dipasang itu adalah CCTV pengadaan dari si pemilik daripada kosan, masih agak jadul karena masih pakai MMC multimedia card, jadi bukan pakai sistem yang lain. Nah, kemudian juga itu sudah match dengan hasil penelusuran cellphone yang dimiliki oleh almarhum melalui sistem penelusuran MSISDN, Mobile Service International Networking itu. Jadi nomornya itu match dengan dicocokkan dengan keberadaan CCTV ketika dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 dibukanya kamar korban. Jadi penyelidikan secara digital, secara saintifik itu sudah dilaksanakan. Nah, yang kita tunggu hasil yang pamungkasnya adalah hasil otopsi. Hasil otopsi itu adalah hasil pamungkas untuk bisa mengetahui secara spesifik penyebab kematian daripada almarhum. Sementara hasil sementara memang disimpulkan bahwa korban meninggal karena kehilangan atau kekurangan oksigen. Demikian, Mbak Vera. Baik, kita nantikan hasil otopsinya. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Pak Arief Wicaksono Sudiotomo sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.